Operasi aljabar pada polinomial. Jika Anda mencari cara bagaimana mengoperasikan aljabar pada polinomial atau subbanyak, maka Anda sudah pada channel yang tepat. Pada video kali ini, polinomial sedang mempelajari tentang operasi aljabar dan kesamaan aljabar pada polinomial. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe untuk menambah berkembangnya channel ini. Selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Pada operasi aljabar, kita akan mempelajarinya dengan satu contoh. Nanti kesamaan kita akan belajar dalam dua contoh. Contoh yang pertama, jika kita diberikan fungsi f dan fungsi g, fungsi f dalam polinomial berderajat 3 dan fungsi g polinomial berderajat 5. Bagaimanakah cara mencari penjumlahan fungsi polinomial ini, pengurangan dan perkalian? Marilah kita coba satu persatu. Pada penjumlahan, jika fx ditambah gx, maka fungsi f ditambah fungsi g. Kita tuliskan seperti ini ya. Oke, maka tinggal membuka kurungnya saja. Karena penjumlahan, maka kita tuliskan saja seperti ini. X pangkat 3 plus 2x min 3 ditambah x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 6x plus 4. Ini tinggal membuka kurung seperti biasa. Jadi tidak ada hal yang istimewa di sini. Kemudian kita jumlahkan berdasarkan derajat yang sama. X pangkat 5 di sini sendirian. Kemudian x pangkat 4 juga sendirian. Sedang x pangkat 3 kita kumpulkan di sini, lihat ini. Ya. Ini yang dari yang fx, ini yang dari biru ini dari gx. Kemudian x pangkat 2, kemudian yang berderajat 1 ya, 2x dan min 6x. Kemudian ini yang berderajat 0 atau tidak ada variabel x-nya ya, kita sendirikan, kita kelompokkan, lalu kita sederhanakan. Saya kira mudah. Berikutnya yang pengurangan. Nah, pengurangan ini silakan ditulis di sini fungsi dari fx dan fungsi dari gx ya. Untuk pengurangan ini harus berhati-hati, terutama pada waktu membuka bagian yang pengurang ya. Karena apa? Di sini lihat pada waktu dibuka kurungnya, maka itu artinya min kali x pangkat 5 ya, ini min pangkat 3 x pangkat 4 ya, ini. Jadi mengalihkan semua suku pada pengurang ini dengan negatif ini ya, sehingga berubah tandanya semua ya, min jadi plus, plus jadi min, dan seterusnya. Ini yang penting. Selanjutnya seperti yang A tadi, dikelompokkan berdasarkan derajat yang sama, karena itu yang bisa dioperasikan. Oke, di sini min x pangkat 5 min 3x pangkat 4 ini ya, karena sendirian. Yang ada pasangannya ini x pangkat 3 dan 2x pangkat 3. Ini bisa disederhanakan nantinya. Jadi tidak sulit ya mengelompok-kelompokkan berdasarkan derajat yang sama. Akhirnya kita sederhanakan seperti ini hasilnya. Berbeda kan ya? Itu penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita lihat yang perkalian. Nah, perkalian ya, fx dikalikan gx ya, kita tulis seperti ini dalam kurung ya, tanpa ada tanda kali di sini, artinya sudah perkalian. Baik, bagaimana caranya ya? Pertama ini kita kalikan dengan x pangkat 3 ya, ke sana. Ini hasilnya x pangkat 8 ya.
X pangkat 3 dengan 3X pangkat 4. Nah, 3X pangkat 7. Jadi mengalihkan bilangan berpangkat adalah menjumlahkan pangkatnya ya. Kita sudah pelajari itu di kelas 10. Bahkan di SMP juga sudah diajarkan. Kemudian dikalikan dengan min 2X pangkat 3 hasilnya ini. Dan seterusnya ya. Kemudian sekarang 2X. 2X dikalikan dengan sifat distributif ya. Dengan X pangkat 5, dengan 3X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, tepatnya kita letakkan di bawah. Ya. Jadi, ketika kita mengalihkan 2X kali X pangkat 5, hasilnya kan 2X pangkat 6. Kita tempatkan lurus di X pangkat 6. Ya, berderajat 6. Ini disamakan derajatnya. Pangkatnya disamakan. Ya, kalau tidak ada yang sama ya geser supaya nanti pada waktu menjumlahnya mudah, tidak perlu mengatur lagi ini ya, mengatur mendekatkan yang derajatnya sama, tidak perlu lagi. Jadi kita susun seperti ini. Oke, demikian juga min 3 kali X pangkat 5, hasilnya adalah min 3X pangkat 5. Kita luruskan di X pangkat 5 di sini, kita letakkan di sini. Nah, begitu. Oke. Nah, dengan demikian maka kita menyederhanakannya mudah ya. Oke, mudah, ini sudah sama. Nah, ini kan ya, ini berderajat X pangkat 8, ini X pangkat 7, ini X pangkat 6, walaupun 0 kita tulis saja dulu ya. Nanti kita sederhanakan ya, supaya nanti kita tidak bingung. Oke. Dan seterusnya sampai pada X pangkat 0, ini ya, tidak ada X-nya itu. Kemudian ini pasti 0 ya, tidak usah ditulis, jadinya seperti ini. Oke. Nah, begitu sangat mudah operasi aljabar pada polinomial. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Masing-masing ini berderajat berapa, kita lihat di sini. Pada penjumlahan ini derajat yang terbesarnya adalah derajat 5, hasilnya juga berderajat 5. Pada pengurangan ya, di sini paling tinggi adalah berderajat 5, hasilnya juga berderajat 5. Oke. Pada perkalian berderajat 3 dikalikan berderajat 5, hasilnya berderajat 8 ya. Jadi derajat ini adalah pangkat yang tinggi dalam fungsi tersebut atau dari hasil operasi fungsi tersebut. Sekarang kita lihat kesamaan pada polinomial ya. Langsung pada contoh. Tentukan nilai A dan B dari kesamaan. Maka langkah pertama adalah yang kanan ini kita kalikan ya. Pertama kita kalikan X min 2 kali X plus 3. Jadi ini ya, X kuadrat plus X min 6. Jadi cara mengalihkan saya kira teman-teman sudah bisa ya dengan cepat. Kemudian kita kalikan ini ya. Yang putih ini dengan yang kuning ini kita kalikan. Oke, di sini ya. Yang kiri tetap ya. Ruas kiri tetap. Nah, di sini kita kumpulkan yang berderajat sama. Jadi ini yang X kuadrat dengan X kuadrat, X dengan X dikumpulkan, maksudnya apa? Ini difaktorkan dalam X kuadratnya sehingga ketemu di sini koefisiennya adalah min B plus 1. Sedang yang pada X dalam kurung min B min 6. Hati-hati ini ya. Jadi min B min 6, jadi ini tetap dikurungi supaya di sini tetap penjumlahan. Kemudian 6B ini tanpa X di sini. Nah, sekarang yang dimaksud dengan kesamaan adalah koefisien derajat yang sama itu sama pula. Jadi misalnya ini berderajat 3, berderajat 3, ini koefisien 1 ya 1, sudah benar ya. Kemudian ini berderajat 2, pangkatnya 2 ya. Koefisiennya mesti sama. Jadi 2 ini pasti sama dengan min B plus 1. Jadi sama koefisiennya untuk derajat yang sama, untuk pangkat yang sama. Demikian juga min B min 6 ini karena koefisiennya X sama dengan min 5. Min 5 ini juga koefisien dari X. Begitu. Sedang di sini A dengan 6B juga sama karena ini dari koefisien dari X pangkat 0 ya. Tidak ada X-nya, itu dimaksudkan adalah X pangkat 0. Maka kita lihat di sini ya, ada warna-warna ini untuk memudahkan kita ya. Jadi
koefisien dari X pangkat yang sama. Karena itu maka 2 ini sama dengan min B plus 1. Kita sederhanakan, maka B-nya ketemu dengan min 1. Kemudian yang min 5 dengan min B min 6. Nah, berarti B-nya adalah min 1. Jadi kalau ini diganti min 1 kan jadi plus 1 ya. Atau dengan cara aljabar pindah ruas kiri kanan silahkan. Kemudian A itu sendiri sama dengan 6B. Nah, B-nya berapa? B-nya sudah ini. Ini atau ini artinya teman-teman bisa pakai yang biru saja atau yang pink saja. Ya. Oke. Ini adalah kesamaan. Ya. Sehingga A sama dengan 6 kali min 1 sama dengan min 6. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga untuk kesamaan. Ini agak sedikit rumit, tapi saya berharap ini adalah suatu tantangan ya, karena banyak contoh-contoh kasus soal-soal yang bentuknya seperti ini, pasti teman-teman akan dengan mudah menemukan jawabannya. Nah, tentukan nilai A, B, dan C. Jadi ini A, B, dan C dalam bentuk seperti ini. Caranya, nah sekarang yang kiri kita proses ya. Kita proses. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam memahami, saya buat warna. Jadi yang suku pertama warna putih, suku yang kedua warna biru, dan ini warna pink, gitu ya. Baik. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya. Jadi kalau menyamakan penyebutnya itu artinya penyebutnya itu dikalikan ya, pasti sama. Kemudian untuk yang suku pertama kita lihat di sini, A ini dikalikan dengan faktor-faktor yang bukan X-1 ya, bukan putih, berarti dengan biru dan pink, gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan X-2 kali juga dengan X-3 ini dikalikan. Sedang B ini lihat, plus B kali X-1 kali X-3 ya. Jadi kalau B nya itu sudah biru, berarti ini putih sama pink. Demikian juga C itu kalau pink maka dikalikan faktor yang biru, putih, dan biru. Begitu ya. Saya kira mudah ini. Kemudian kita sederhanakan lagi ya, kita kalikan ya. Kita kalikan. Ini buramnya saja supaya nanti ini tidak terlalu panjang ya. Ini buramnya. Nah, jadi kalau X-2 kali X-3 itu hasilnya adalah X kuadrat min 5X plus 6. Ini saya kira teman-teman bisa ya. Jadi min 2 dengan min 3 itu dijumlahkan hasilnya min 5, kalau dikalikan plus 6 ya, mudah. Demikian juga yang B ini, kali X min 1 kali X min 3, ini dikalikan dulu jadi X kuadrat min 4X plus 3. Yang ini hasilnya X kuadrat min 3X plus 2 ya, caranya sama dengan yang di atas. Kemudian masing-masing dikalikan dengan A, dengan B, dengan C ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang penyebutnya ini kita lihat cara mengalikannya ya satu-satu ya. Ini dikalikan dulu boleh ya. Kita ambil dari sini kan. X min 1 kali X kuadrat min 5X plus 6. Kalau ini dikalikan ya pasti hasilnya ini. Lihat. Ini sama ya penyebutnya ini. Oke. Jadi penyebut sudah sip, sudah sama, aman. Berarti soal ini bisa dikerjakan dengan baik. Nah, sekarang ya hasilnya ini kita letakkan di atas ini ya, seperti ini. Jadi X kuadrat min 5AX plus 6A ya, dari sini. Kemudian ditambah yang ini, kita ambil dari sini kan ya, BX kuadrat min 4BX plus 3B. Kemudian yang sebelah ini yang dengan C ini ya, kita ambil dari sini, plus CX kuadrat min 3CX plus 2C. Oke. Kemudian kita kelompok-kelompokkan ya. Nah, dikelompokkan yang ada X kuadratnya ini kan ya, 1, 2, 3 ini kan ya. Ini A, ini B, ini C, dikumpulkan jadi 1, A plus B plus C kurung X kuadrat. Begitu kan ya. Ini cara cepatnya. Kemudian yang dengan ada X-nya ya, ada X-nya. Kita lihat ini. X min 5A, kemudian min 4B dan min 3C, ini ada X-nya. Nah, X-nya di luar, yang tadi koefisiennya di dalam. Kemudian yang di sini yang tidak ada X-nya, ya 6A,
ya ada 3B, ada plus 2C. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, yang kanan kita pasangkan di sini. Berarti X kuadrat. Ini X kuadrat berarti koefisiennya sama dong. Ya. Artinya apa? A plus B plus C sama dengan 6. Min 5A, min 4B, min 3C sama dengan min 22 dan seterusnya. Oke. Jadilah seperti ini. Bagaimana menemukan A, B, dan C? Kita gunakan cara substitusi boleh, eliminasi boleh ya. Kita gunakan eliminasi aja ya. Jadi kita gunakan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi. Nah, baik. Pertama kita rapikan yang belum rapi. Nah, ini kan ya. Ini min, berarti kita kalikan min saja ya supaya positif ya. Jadi kita punya sistem persamaan linear 3 variabel. Kita pakai eliminasi saja. Ini anggap saja ini persamaan 1, 2 dan persamaan 3. Pertama kita ambil persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi yang kita eliminasi yang C dulu ya. Berarti ini dikalikan 3 kan ya. 1 kalikan 3. Nah, ini kalikan 3. Yang bawah tetap. Kemudian kita kurangkan. Kalau dikurangkan ini kan habis yang C-nya ya. Nah, sekarang kurangkannya gini, bilangan yang atas itu lebih kecil. Maka pengurangannya terbalik aja, enggak apa-apa, ke atas. Sama ya, ke atas. Ya, supaya positif maksudnya ya. Ke bawah juga boleh, hasilnya pasti nanti negatif. Tapi enggak apa-apa, walaupun negatif kita bisa menyederhanakannya jadi positif ya. Oke. Tapi di sini Pak Indi ambil yang langsung positif ya. Jadi 5A dikurangi 3A, 4B kurangi 3B, tentu saja ini 22 kurangi 18. Ini pasti sama-sama positif. Oke, berikutnya 1 dan 3. 1 dan 3 kita hilangkan C ya. Ini C, ini juga harus C juga. Berarti yang atas ini, yang 1 ini kita kalikan dengan 2. Sehingga C-nya sama kan ya. Kemudian pengurangannya begitu ke atas. Karena apa? Bilangan yang di bawah lebih besar. Tidak apa-apa ya. Atas ya ke atas semua. Jadi ini 4A plus B sama dengan 6. Kalau turun juga tidak apa-apa. Min 4A min B sama dengan min 6 gitu ya. Atau nanti kalau dijadikan positif, kalau dikalikan negatif semua pasti positif. Persamaan 4 dan 5 kita eliminasikan, kebetulan sama-sama B itu koefisiennya sama, jadi tidak usah dikalikan, langsung saja kita hilangkan. Sama dengan yang tadi ya. Ini yang besar itu di bawah, ya sudah tidak apa-apa, ke atas saja. Jadi kita dapatkan 2A sama dengan 2, berarti A-nya 1. Kemudian kita ambil dari persamaan 4 ya, 2A tambah B 4 ya, 2A 2 kali 1 2, berarti B-nya adalah pasti sama dengan 2 dong. Berikutnya A tambah B tambah C, kita ambil dari persamaan 1 ya, A-nya 1, B-nya 2, berarti sudah 3 kan. Berarti C-nya pastilah 3 karena jumlahnya harus 6. Ya, saya kira mudah untuk kesamaan polinomial atau kesamaan suku banyak. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk pada latihan soal, berarti pembahasan sudah selesai. Dan untuk memantapkan pemahaman teman-teman terkait dengan suku banyak atau polinomial, maka kita kerjakan bersama-sama soal-soal ini. Jika video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, silakan klik like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih telah menonton video dari MathNet Channel ini. Salam sukses.